Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu, para guru penggerak di seluruh tanah air Indonesia kita yang tercinta. Apa kabar Ibu Bapak yang saya banggakan? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tetap semangat meskipun kita saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi yang kita semua tidak menghendakinya. Semoga pandemi ini segera tuntas berlalu dan kita semua dapat menjalankan tugas, aktivitas dalam keadaan sehat dan lancar. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, para guru penggerak di seluruh tanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, saya izin share screen untuk kegiatan kita hari ini akan saya paparkan sekilas rambu-rambu kegiatan kita, di mana pada tahap ini kita sudah masuk pada tahap ruang kolaborasi. Ya, saya akan share PowerPoint. Bentar. Ini Bapak Ibu. Izin share PowerPoint ini ya Bapak Ibu. Sudah nampakkah di layar Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu, di pertemuan hari ini kita pada tahap ruang kolaborasi, kita membahas di modul 2.1 ya. Di modul 2.1 ini kita semua sudah pelajari tentang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan kita di tahap ruang kolaborasi ini Bapak Ibu, ruang kolaborasi ini merupakan kegiatan forum diskusi dengan fasilitator dan sesama CGP dalam satu kelompok. Kemudian nanti Bapak Ibu akan membuat produk kegiatan berupa RPP berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu akan mempresentasikan RPP tersebut dalam kelompok Bapak Ibu masing-masing. Setelah Bapak Ibu presentasikan RPP panjenengan dalam kelompok, Bapak Ibu bisa mengumpulkan RPP yang sudah dipresentasikan. Kemudian tujuan dari ruang kolaborasi ini agar Bapak Ibu semua sebagai CGP dapat meningkatkan pemahamannya tentang berbagai strategi diferensiasi melalui latihan membuat dan mencermati rencana pembelajaran secara berkelompok-kelompok. Bapak Ibu, kita masuk pada agenda kegiatan kita dalam ruang kolaborasi. Jadi saat ini yang sudah kita lalui, Bapak Ibu berada dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan tugas. Kemudian Bapak Ibu akan kita bagi tugas menggunakan fitur breakout room. Setelah itu, Bapak Ibu akan berada dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil tersebut, Bapak Ibu akan kami izinkan membuat kesepakatan kelompok masing-masing untuk menjalankan tugas. Setelah kesepakatan dalam kelompok Bapak Ibu tercapai, silakan dilaksanakan diskusi kegiatan kelompok Bapak Ibu. Silahkan dilangsungkan sesuai durasi waktu yang ditentukan. Sesuai durasi waktu yang telah ditentukan, kita akhiri kegiatan dengan penutupan, kita kembali kepada kelompok besar. Bapak Ibu, selanjutnya ini contoh kesepakatan bersama dalam kelompok kecil yang bisa Bapak Ibu buat, antara lain CGP dapat memberikan pendapatnya mengenai topik diskusi. Kemudian, jika ada yang ingin berpendapat, dengan bisa raise hand atau chatbook, dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang bisa Bapak Ibu tentukan dalam kelompok masing-masing nanti. Bapak Ibu, kemudian apakah aktivitas kita di dalam ruang kolaborasi ini?
Jadi aktivitas Bapak Ibu dalam ruang kolaborasi ini nanti ada terbagi dua. Semua kita laksanakan dalam daring. Aktivitas belajar pertama, kita tetap meeting dengan fasilitator. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu bisa mengakses ruang kolaborasi pada hari dan tanggal yang tercantum di LMS yang difasilitasi oleh fasilitator. Sudah kita tentukan ini nanti ya, dan kita akan diskusi daring. Di dalam aktivitas belajar pertama ini, maka Bapak Ibu dipersilahkan menyusun RPP berdiferensiasi. Setelah aktivitas belajar pertama ini, Bapak Ibu, kita akan masuk pada aktivitas belajar yang kedua. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan? Pada kegiatan aktivitas belajar kedua ini nanti, aktivitas belajar kedua ini juga merupakan forum diskusi kita melalui daring. Di sini Bapak Ibu kami persilahkan untuk mempresentasikan RPP yang telah Bapak Ibu susun dalam aktivitas pembelajaran 1. Setelah Bapak Ibu mempresentasikan RPP tersebut, kami persilahkan unggah RPP tersebut yang tautannya akan kami share dalam LMS. Oke, jadi Bapak Ibu tetap aktifkan pembelajaran dengan LMS-nya juga. Nanti dibuka ya Bapak Ibu LMS-nya. Terus kita masuk ke kegiatan berikutnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, apakah kegiatan yang kita inginkan, tujuan dari kegiatan ini outputnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam ruang kolaborasi ini nanti tujuannya agar Bapak Ibu dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai strategi diferensiasi melalui latihan mencermati rencana pembelajaran milik orang lain. Karena itu, Bapak Ibu berkelompok menyusun RPP, kemudian mempresentasikannya. Pada saat kelompok lain mempresentasikannya, silahkan Bapak Ibu mencermatinya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa pertanyaan kunci Bapak Ibu terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran berdiferensiasi ini ya. 1. Bagaimana kita dapat memvariasikan materi berdasarkan kesiapan, minat, atau profil belajar murid saya. Saya ini otomatis posisinya pada Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, bagaimana kita dapat memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Kita lanjutkan pertanyaan kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Kita lanjutkan pada pertanyaan kunci yang keempat. Bagaimana kita dapat memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikannya dengan minat mereka? Bagaimana kita bisa memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi yang disukai atau yang sesuai gaya belajar mereka? Ini kita sampai pada pertanyaan kunci yang kelima. Bapak Ibu, pertanyaan kunci yang kelima adalah bagaimana proses kerja kelompok membantu kita memahami pembelajaran berdiferensiasi dalam tataran praktis. Jadi ketika Bapak Ibu nanti memahami pertanyaan kunci ini, Bapak Ibu akan dengan mudah membuat RPP berdiferensiasi maupun dalam mempresentasikannya. Ini merupakan rambu-rambu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pertanyaan kunci kita lanjut. Kita masuk ke indikator keberhasilan. Apa keberhasilan dalam kegiatan ruang kolaborasi ini Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu menjalankan kegiatan di ruang kolaborasi ini,
Indikator keberhasilannya adalah ketika Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak telah paham tentang berbagai strategi pembelajaran diferensiasi. Dengan paham tentang berbagai strategi diferensiasi ini, maka Bapak Ibu akan memiliki indikator berikutnya, yaitu dapat menyusun RPP berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada slide yang terakhir. Ini untuk diketahui oleh Bapak Ibu, tugas kami sebagai fasilitator. Jadi dengan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mengetahui tugas kami, kita akan bisa saling sharing. Nanti di sini kami sebagai fasilitator akan memastikan panjenengan semua sebagai CGP telah menyelesaikan tagihan tugas-tugas yang diberikan pada sesi pembelajaran atau belum. Nanti akan kami cek pada list di LMS. Selanjutnya, kami akan membaca kebutuhan Bapak Ibu sebagai CGP dan memoderatori Bapak Ibu dalam proses diskusi ini agar dapat berjalan efektif. Selanjutnya, kami para fasilitator nanti akan berikan tautan untuk pertemuan kelompok kecil. Kemudian kami juga akan memastikan apakah Bapak Ibu sebagai CGP paham apa hasil yang diharapkan dari kerja kelompok yang telah Bapak Ibu laksanakan. Dan sebagai panduannya dapat dilihat dari rubrik penilaian yang ingin dicapai. Kami sebagai fasilitator juga mengatur jadwal untuk pertemuan kelompok-kelompok kecil dan kelompok besar. Kemudian juga kami akan memastikan Bapak Ibu sebagai CGP paham akan apa hasil yang diharapkan dari kerja kelompok ini. Baiklah Bapak Ibu, dari apa rambu-rambu kegiatan pada ruang kolaborasi ini, sebelum kita memasuki kegiatan ruang kolaborasi ini lebih lanjut, mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan? Baik, saya akan stop share dulu, kita masuk ke ruang sesi tanya jawab dulu. Ya. Kami persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari apa yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu nggih. Jadi, itu tadi rambu-rambu kegiatan kita dalam ruang kolaborasi. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu akan dapat dengan semangat tinggi untuk menjalankan kegiatan di ruang kolaborasi ini semaksimal mungkin sebagai teladan seorang guru penggerak tanah air Indonesia, pendidikan di Indonesia kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya sesi ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan kegiatan ini pada sesi berikutnya di kesempatan yang akan kita tentukan nanti di LMS kita buka ya jadwalnya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.